Kalena dhammat sawanang etamang kalamuttamang. Saya akan melanjutkan pembacaan e-book Rumah Tangga Bahagia dalam Sudut Pandang Agama Buddha. Pada video part 2, bagian 6 belum saya selesaikan. Maka pada part 3 ini, saya akan melanjutkan di bagian tengah dari bab 6 ini, yaitu dengan sub pokok bahasan tugas orang tua. Rumah Tangga Bahagia dalam Sudut Pandang Agama Buddha oleh Venerable K. Sri Dhammananda, ahli bahasa Upa Sasana Santo Seng Hansun, editor Insinyur Agus Santoso, sampul dan tata letak Poise, diterbitkan oleh Widyasena Production, Yogyakarta. Cetakan pertama September 2008 untuk kalangan sendiri. Baiklah, saya akan lanjutkan dari bagian 6, rasa aman, hormat dan tanggung jawab dengan subpokok bahasan tugas orang tua. Tugas orang tua merupakan tugas orang tua untuk memperhatikan kesejahteraan anak-anak mereka. Sesungguhnya, orang tua yang bertanggung jawab dan penuh kasih mestinya akan memanggul tanggung jawab tersebut dengan senang hati. Untuk mengarahkan sang anak pada jalan yang benar, pertama, orang tua harus memberikan contoh dan menjalankan hidup yang ideal. Hampir mustahil untuk mengharapkan anak yang baik dari orang tua yang tidak baik. Di samping kecenderungan karma yang diteruskan sang anak dari kelahiran-kelahiran sebelumnya, mereka tanpa kecuali juga menerima keburukan dan kebaikan dari orang tua. Orang tua yang bertanggung jawab harus mengambil setiap tindakan pencegahan agar tidak menurunkan kecenderungan buruk terhadap anak-anak mereka. Berdasarkan Sigallowada Sutta, terdapat 5 tugas yang mesti dijalankan oleh orang tua. 1. Tugas pertama adalah untuk melarang sang anak melakukan perbuatan buruk. Rumah adalah sekolah pertama, dan orang tua adalah guru-guru pertama. Anak-anak biasanya menerima pelajaran dasar mengenai baik dan buruk dari orang tua mereka. Orang tua yang ceroboh secara langsung maupun tidak langsung menanamkan pengetahuan dasar dalam berbohong, menipu, tidak jujur, menghujat, membalas dendam, tidak tahu malu, dan tidak takut akan perbuatan jahat dan perbuatan tidak bermoral lainnya kepada anak-anak mereka selama masa kanak-kanaknya. Orang tua mesti menunjukkan tingkah laku yang patut dicontoh dan tidak menurunkan perbuatan buruk seperti di atas ke dalam pola pikiran anak-anak mereka. 2. Tugas kedua adalah untuk mengajak mereka melakukan perbuatan baik. Orang tua adalah guru di rumah. Guru adalah orang tua di sekolah. Baik orang tua maupun guru bertanggung jawab atas masa depan sang anak kelak, yang akan menjadi sebagaimana mereka diajarkan. Mereka akan jadi apa yang diajarkan orang dewasa. Mereka duduk di atas pangkuan orang dewasa selama masa emas mereka. Mereka menerima apa yang diberikan orang dewasa. Mereka mengikuti jejak orang dewasa. Mereka dipengaruhi oleh pemikiran, ucapan, dan perbuatan orang dewasa. Oleh karenanya, merupakan tugas orang tua untuk menciptakan kondisi yang paling sesuai baik di rumah maupun di sekolah. Kesederhanaan, kepatuhan, kerjasama, kesatuan, keberanian, pengorbanan diri, kejujuran, terus terang, pelayanan, percaya diri, kebaikan, hemat, kepuasan, sikap baik, semangat religius dan nilai-nilai kebajikan lainnya
harus ditanamkan dalam pikiran remaja mereka tahap demi tahap. Bibit yang seperti demikian ditanam akan tumbuh menjadi pohon buah yang ranum. 3. Tugas ketiga adalah untuk memberikan sang anak pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik adalah warisan terbaik yang dapat orang tua wariskan kepada anak-anaknya. Tidak ada harta yang lebih berharga lainnya. Inilah berkah terbaik yang dapat orang tua anugerahkan kepada anak-anaknya. Pendidikan harus ditanamkan kepada mereka. Lebih dini lebih baik, dalam kondisi yang religius. Hal ini akan memberikan pengaruh jangka panjang dalam hidup mereka. 4. Tugas keempat adalah untuk melihat mereka menikah dengan pasangan yang tepat. Pernikahan merupakan upacara yang sakral yang berpengaruh seumur hidup. Penyatuan ini mestinya jangan menjadi suatu hal yang mudah bubar. Karenanya, pernikahan harus dilihat dari berbagai sudut pandang dan dalam seluruh aspeknya terhadap kepuasan semua pihak sebelum pernikahan dilangsungkan. Menurut budaya Buddhis, tugas mendahului hak. Biarlah kedua pihak tidak mengalah, namun gunakan kebijaksanaan mereka dan capailah keputusan yang terbaik. Jika tidak, akan timbul saling mengutuk dan penolakan-penolakan lainnya. Dan lebih sering lagi, hal ini juga diturunkan kepada anak-anak mereka. 5. Tugas terakhir adalah untuk mewariskan pada anak-anak mereka, pada saat yang tepat, warisan mereka. Orang tua tidak hanya mencintai dan merawat anak-anak mereka selama anak-anaknya masih berada dalam pengawasan mereka, namun mereka juga membuat persiapan bagi kenyamanan dan kebahagiaan masa depan anak-anaknya. Mereka menabung harta dengan susah payah dan dengan sukarela mewariskannya kepada anak-anak mereka. Ajaran cinta kasih. Ajaran Buddha merupakan ajaran cinta kasih, dan orang tua tidak boleh lupa untuk memperlihatkan kepada anak-anaknya seperti demikian. Sang Buddha mengajarkan Dhamma atas dasar cinta kasih pada dunia. Orang tua harus melaksanakan 4 kediaman luhur pikiran yang diajarkan oleh Sang Buddha dalam membesarkan anak-anak mereka. Keempat kediaman tersebut adalah metta, cinta kasih atau kehendak baik; karuna, kasih sayang; mudita, kesenangan, simpati; upekha, keseimbangan atau pikiran yang tenang. Keempat kediaman luhur ini, jika dilatih dengan baik, akan membantu orang tua tetap tenang dalam menghadapi masa-masa sulit saat membesarkan anak. Inilah cara yang benar atau ideal dalam bertingkah laku terhadap makhluk hidup. Keempat sikap pikiran ini memberikan kerangka pikiran bagi segala situasi yang muncul dari hubungan sosial. Mereka merupakan pemecah kebekuan yang baik bagi ketegangan, pencipta kedamaian yang baik dalam konflik sosial, obat yang baik bagi luka yang diderita dalam usaha bertahan hidup, penyeimbang bagi jurang sosial, pembangun komunitas yang harmonis, alarm bagi kebajikan yang telah lama tertidur, penghidup kebahagiaan dan harapan yang telah lama dibuang, penyokong bagi persaudaraan manusia melawan dorongan egoisme. Mungkin tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh pasangan suami istri adalah cara membesarkan anak yang baik. Ini merupakan aspek lain yang membedakan kita dari binatang. Saat seekor binatang merawat anaknya dengan pengorbanan yang besar, orang tua manusia memiliki tanggung jawab yang lebih besar, yakni membentuk watak anaknya. Sang Buddha telah berkata bahwa tantangan terbesar manusia adalah untuk mengendalikan pikirannya.
Bahkan sejak seorang anak dilahirkan, dari balita menuju remaja hingga dewasa, orang tua bertanggung jawab penuh dalam perkembangan pikiran sang anak. Baik seorang pribadi manusia menjadi seorang warga masyarakat yang baik atau tidak, sepenuhnya tergantung pada tingkatan yang mana pikirannya telah berkembang. Dalam ajaran Buddha, orang tua yang baik dapat melatih 4 kebajikan luhur untuk menopangnya dan untuk menyelesaikan frustasi yang besar yang sangat berkaitan dengan hubungan orang tua. Ketika seorang anak masih balita, tidak dapat menjelaskan keinginannya. Cukup sering ia ekspresikan dengan marah dan menangis. Orang tua yang melaksanakan kebajikan pertama, yakni cinta kasih, dapat mempertahankan ketenangan dalam dirinya untuk terus mencintai anak-anaknya di saat-saat yang paling sulit. Seorang anak yang menerima pengaruh cinta kasih ini akan dengan sendirinya belajar untuk memancarkannya pada orang lain secara spontan. Saat anak beranjak remaja, orang tua harus melatih karuna atau kasih sayang terhadapnya. Masa remaja merupakan masa yang sangat sulit bagi anak-anak. Mereka mulai beranjak dewasa dan karenanya cenderung memberontak dengan sejumlah besar kemarahan dan frustasi diarahkan pada orang tua mereka. Dengan memberikan kasih sayang, orang tua akan mengerti bahwa pemberontakan ini merupakan bagian alami dalam masa pertumbuhan anak dan bahwa sang anak tidak bermaksud untuk benar-benar melukai orang tuanya. Seorang anak yang telah menerima cinta kasih dan kasih sayang akan dengan sendirinya menjadi pribadi yang lebih baik, tidak mengarahkan kebencian dalam dirinya sendiri. Sang anak hanya akan memancarkan cinta kasih dan kasih sayang kepada orang lain. Sesaat sebelum beranjak dewasa, seorang anak mungkin akan mendapatkan beberapa keberhasilan dalam ujian dan kegiatan-kegiatan lainnya di luar rumah. Inilah saatnya bagi orang tua untuk melatih kebahagiaan simpati. Terlalu banyak orang tua dalam masyarakat modern yang menggunakan anak-anaknya untuk bersaing dengan kerabat-kerabatnya. Mereka menginginkan anaknya melakukan yang terbaik atas dasar ego. Semuanya ini karena mereka ingin orang lain berpikiran yang baik tentang mereka. Dengan melatih kebahagiaan simpatik, orang tua akan turut gembira dalam keberhasilan dan kebahagiaan anak-anaknya tanpa maksud tersembunyi. Mereka bahagia hanya karena anak-anaknya bahagia. Seorang anak yang telah diberikan pengaruh kebahagiaan simpatik ini akan dengan sendirinya menjadi seorang pribadi yang tidak iri dengan orang lain dan tidak terlalu bersaing dengan berlebihan. Pribadi seperti demikian tidak akan memiliki ruangan dalam hatinya untuk egoisme, keserakahan, maupun kebencian. Orang tua dalam masyarakat modern. Salah satu hal yang paling menyedihkan dalam masyarakat modern adalah kurangnya cinta kasih orang tua yang diderita oleh anak-anak di negara-negara maju. Ketika sepasang kekasih menikah, mereka biasanya berencana untuk memiliki sejumlah anak. Dan ketika sang anak lahir, orang tua secara moral wajib untuk merawatnya dengan segenap kemampuan mereka. Orang tua bertanggung jawab tidak hanya dalam pemenuhan kebutuhan materi sang anak saja, namun aspek spiritual dan psikologis juga sangatlah penting. Pemenuhan kenyamanan materi merupakan hal kedua terpenting jika dibandingkan dengan pemenuhan cinta kasih dan perhatian orang tua. Kita mengenal banyak orang tua dari keluarga yang kurang mampu yang telah membesarkan anak-anak mereka dengan baik dan penuh cinta kasih. Sebaliknya,
banyak keluarga kaya raya yang telah memenuhi segala kenyamanan materi bagi anak-anaknya, namun telah melupakan cinta kasih orang tua pada anak-anaknya. Anak-anak seperti demikian hanya akan tumbuh tanpa disertai perkembangan psikologis dan moral yang memadai. Seorang ibu harus mempertimbangkan masak-masak apakah ia akan tetap berkarir sebagai ibu pekerja atau menjadi seorang ibu rumah tangga yang memberikan segala kasih sayang dan perhatian demi tumbuh kembang anaknya. Anehnya, beberapa ibu modern juga dilatih untuk memegang senjata dan senjata mematikan lainnya saat mereka harus mengemong anak-anaknya dan melatih mereka untuk menjadi masyarakat yang baik dan taat pada hukum. Tren dan sikap modern dari ibu-ibu pekerja terhadap anak-anak mereka juga cenderung mengikis sikap-sikap saleh yang diharapkan dapat ditunjukkan oleh anak-anak kepada orang tua mereka. Penggantian pemberian ASI, air susu ibu dengan botol susu juga dapat menjadi faktor lain yang telah berpengaruh dalam pengikisan kasih sayang antara ibu dan anak. Ketika seorang ibu menyusui anaknya dan menggendong anak-anaknya dalam pangkuannya, kasih sayang antara ibu dan anak akan lebih besar, dan pengaruh yang dimiliki sang ibu demi tumbuh kembang anaknya akan lebih nyata. Dalam lingkungan seperti itu, sikap saleh anak, keutuhan keluarga, dan kepatuhan anak akan terus terpupuk. Cara tradisional ini adalah demi kebaikan dan kesejahteraan sang anak. Semuanya kembali pada sang orang tua, terutama sang ibu, untuk melakukannya. Sang ibu bertanggung jawab dalam tumbuh kembang anaknya, apakah menjadi baik atau sebaliknya. Ibu dapat mengurangi kenakalan remaja. Pengawasan orang tua. Banyak orang tua yang berusaha tetap mengawasi anak-anak mereka yang telah menikah. Mereka tidak memberikan kebebasan terhadap anak-anaknya dan cenderung untuk ikut campur dalam kehidupan pasangan suami istri muda. Ketika orang tua berusaha untuk mengendalikan anak mereka yang telah menikah dan menginginkan anak mereka untuk mengikuti jalan kehidupan mereka dengan sama persis, hal ini akan menimbulkan banyak kesalahpahaman antara dua generasi. Dan demikian pula ketidaknyamanan antara kedua pasangan. Orang tua mungkin melakukannya dalam niat yang baik, berdasarkan pada cinta dan kemelekatan mereka dengan anak-anaknya. Namun dengan melakukan hal seperti itu, mereka mengundang lebih banyak masalah ke dalam diri mereka dan anak-anaknya. Orang tua harus mengizinkan anak-anak mereka untuk memikul tanggung jawab atas kehidupan dan keluarga mereka sendiri. Sebagai contoh, jika beberapa benih ditanam di bawah sebuah pohon, tanaman dapat tumbuh setelah beberapa saat. Namun, jika Anda ingin agar tanaman-tanaman itu tumbuh dengan subur dan independen, Anda harus menanam benihnya di lapangan terbuka agar dapat tumbuh terpisah, sehingga mereka tidak terhalangi oleh bayangan sang pohon induk. Orang tua semestinya tidak mengabaikan kebijakan kuno yang didasarkan pada nasihat yang diberikan oleh guru-guru spiritual. Orang-orang bijak dan para tetua yang telah mengembangkan pengetahuan dunia melalui kehidupan mereka sendiri. Perceraian. Perceraian merupakan isu kontroversial di antara para pengikut berbagai ajaran agama yang berbeda. Beberapa orang percaya bahwa pernikahan telah diatur dalam surga, sehingga tidaklah benar untuk mengakui suatu perceraian. Namun, jika seorang suami dan istri benar-benar tidak dapat hidup bersama, daripada menjalani hidup yang menyedihkan dan menutupi lebih banyak kecemburuan, kemarahan, dan kebencian,
mereka semestinya memiliki kebebasan untuk berpisah dan hidup dengan damai. Tanggung jawab terhadap sang anak. Bagaimanapun juga, perpisahan sepasang suami istri harus dilakukan dalam kondisi saling memahami dengan mengambil solusi-solusi yang rasional dan tidak dengan menciptakan lebih banyak kebencian. Jika sepasang suami istri memiliki anak, mereka harus berusaha untuk membuat perceraian tidak menyebabkan trauma mendalam bagi sang anak dan membantu mereka untuk menyesuaikan diri dengan situasi baru. Dan sangatlah penting untuk memastikan bahwa masa depan dan kesejahteraan anak-anak mereka akan dipenuhi. Bukanlah sikap manusiawi jika sepasang suami istri meninggalkan anak-anak mereka dan membiarkan mereka menjalani kehidupan yang menyedihkan. Pandangan agama Buddha. Dalam agama Buddha, tidak ada hukum yang menyatakan bahwa seorang suami dan istri tidak boleh berpisah jika mereka tidak dapat hidup bersama dengan harmonis. Tetapi, jika orang-orang mengikuti nasihat yang diberikan Sang Buddha untuk memenuhi tugas mereka satu sama lainnya, maka kejadian yang tidak diinginkan seperti perceraian atau perpisahan tidak akan pernah terjadi. Di masa lalu, di mana nilai-nilai religius sangat dihormati, terdapat usaha yang lebih besar dari sepasang suami istri, di timur sebagaimana pula di barat, untuk mencapai suatu pemahaman bersama, untuk menciptakan hubungan bahagia berdasarkan pada rasa saling menghormati, cinta, dan penghargaan satu sama lainnya. Para pasangan suami istri mengembangkan dan menjadikan pernikahan mereka sebagai hal yang istimewa, yang mereka hargai dalam hati mereka. Kasus-kasus perceraian sangatlah jarang dijumpai dan dianggap memalukan karena hal itu menunjukkan keegoisan salah satu pihak atau yang lainnya. Merupakan kenyataan bahwa hingga saat ini kasus-kasus perceraian masih jarang dijumpai di dalam negara-negara Buddhis. Hal ini terutama dikarenakan para pasangan suami istri mempertimbangkan tugas dan kewajibannya satu sama lainnya. Dan juga pada dasarnya, perceraian tidak diterima oleh komunitas masyarakat secara keseluruhan. Dalam banyak kasus, ketika pasangan suami istri dalam permasalahan, para tetua masyarakat biasanya berkumpul dan memainkan peranan penting dalam penyelesaian masalah tersebut. Sayangnya, dalam masyarakat modern saat ini, perceraian telah menjadi hal yang lazim. Di beberapa negara, hal ini bahkan menjadi suatu tren kebiasaan. Daripada melihat perceraian sebagai suatu hal yang memalukan atau suatu kegagalan dalam menjalani hidup mereka, beberapa pasangan muda kelihatannya bangga akan perceraian itu. Penyebab utama kegagalan pernikahan dalam masyarakat modern adalah penyalahgunaan dan terlalu banyak kebebasan serta sikap individualisme pasangan masing-masing. Harus ada batasan dalam kehidupan pribadi mereka, atau baik sang suami maupun sang istri akan tersasar dengan mudah. 7. Poligami atau monogami. Atas pertanyaan apakah seorang umat Buddha dapat memiliki lebih dari satu istri, jawaban yang langsung tidak terdapat dalam ajaran Buddha. Karena seperti yang disebutkan sebelumnya, Sang Buddha tidak menetapkan hukum religius apapun berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, walaupun beliau telah memberikan nasihat berharga tentang bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga yang terpuji. Tradisi, budaya, dan cara pandang kehidupan yang diakui oleh sebagian besar masyarakat dalam suatu negara juga harus diperhatikan
ketika kita melaksanakan suatu hal yang berkaitan dengan kehidupan kita. Beberapa ajaran agama menyatakan bahwa seorang pria hanya dapat memiliki seorang istri. Sedangkan yang lain menyatakan bahwa seorang pria dapat memiliki lebih dari satu istri. Walaupun Sang Buddha tidak menyebutkan apapun berkaitan dengan jumlah istri yang dapat dimiliki oleh seorang pria, beliau secara jelas menyatakan dalam ajaran-ajarannya bahwa saat seorang pria yang telah menikah pergi ke wanita lainnya yang tidak berada dalam ikatan pernikahan, hal tersebut dapat menjadi sebab bagi keruntuhannya sendiri dan ia akan menghadapi berbagai permasalahan dan rintangan lainnya. Ajaran Sang Buddha hanyalah untuk menjelaskan suatu kondisi dan akibat-akibatnya. Orang-orang dapat berpikir sendiri mana yang baik dan mana yang buruk. Sang Buddha tidak menetapkan aturan-aturan tentang jumlah istri yang sepatutnya dimiliki atau tidak dimiliki oleh seorang pria, di mana orang terpaksa untuk mengikutinya. Bagaimanapun juga, jika hukum dalam suatu negara menetapkan bahwa pernikahan haruslah monogami, maka hukum tersebut mesti dipatuhi. Karena Sang Buddha telah menjelaskan bagi pengikut ajarannya untuk menghormati hukum dalam suatu negara, jika hukum tersebut bermanfaat bagi semua orang. 8. Teknologi modern. Keluarga berencana. Beberapa ajaran agama tidaklah mendukung program keluarga berencana. Mereka berkata bahwa hal tersebut bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ajaran Buddha tidak mencampuri pilihan pribadi ini. Manusia memiliki kebebasan untuk mengikuti metode apapun untuk mencegah pembuahan. Menurut ajaran Buddha, kondisi fisik dan mental tertentu haruslah ada agar pembuahan terjadi. Saat salah satu di antara kondisi ini tidak terpenuhi, seperti saat program keluarga berencana dilaksanakan, tidak ada pembuahan yang terjadi. Oleh karenanya, suatu bentuk kehidupan tidak menjadi makhluk hidup. Namun, setelah pembuahan, aborsi tidak diterima dalam ajaran Buddha, karena hal ini berarti mengambil suatu bentuk kehidupan yang telah ada dalam bentuk fetus. Bayi tabung. Beberapa orang sangat tertarik dengan sikap religius atau moral suatu ajaran berkaitan dengan bayi tabung. Jika seorang wanita tidak mampu untuk mengandung dengan cara yang normal, dan jika ia sangat ingin memiliki seorang bayi dengan menggunakan metode kesehatan modern, tidak ada bagian dalam ajaran Buddha yang menyatakan bahwa hal tersebut tidak bermoral atau tidak religius. Agama harus memberikan penghargaan terhadap tingkat inteligensi manusia dan untuk menerima penemuan-penemuan medis baru jika penemuan tersebut tidak berbahaya dan bermanfaat bagi umat manusia. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, selama kondisinya benar, pembuahan dapat dibenarkan untuk terjadi, baik secara alami maupun buatan. 9. Moralitas. Seks sebelum menikah. Seks sebelum menikah merupakan suatu permasalahan yang banyak diperbincangkan dalam masyarakat modern. Banyak pemuda-pemudi yang ingin mengetahui pendapat mengenai persoalan yang sensitif ini. Beberapa orang beragama mengatakan bahwa hal tersebut dapat dianggap sebagai perzinahan. Sementara yang lain berkata hal tersebut tidak bermoral dan tidak dapat dibenarkan. Di masa lalu, pemuda dan pemudi tidak diizinkan oleh orang tuanya masing-masing untuk berkeliaran dengan bebas hingga mereka menikah. Pernikahan mereka juga direncanakan dan diatur oleh sang orang tua. Tentu saja, hal ini menyebabkan ketidakbahagiaan dalam beberapa kasus
di mana orang tua memilih pasangan untuk anaknya hanya berdasarkan uang, status sosial, kewajiban keluarga, dan hal yang berkaitan lainnya. Namun umumnya, sebagian besar orang tua berusaha sangat keras untuk memilih pasangan yang sesuai bagi anak-anaknya. Saat ini, pemuda-pemudi memiliki kebebasan untuk pergi dan mencari pasangan mereka sendiri. Mereka memiliki banyak kebebasan dan kemandirian dalam hidup mereka. Hal ini bukanlah hal yang buruk, namun hanya saja beberapa di antara mereka terlalu muda dan belum dewasa untuk melihat perbedaan antara ketertarikan seksual dan kecocokan yang sebenarnya. Itulah mengapa permasalahan seks sebelum menikah timbul. Terlalu banyak kelalaian dalam permasalahan yang berkaitan dengan seks juga menimbulkan berbagai permasalahan sosial dalam masyarakat modern. Bagian yang menyedihkannya adalah beberapa bagian masyarakat tidak memperlihatkan sikap toleransi terhadap seorang ibu yang tidak menikah, anak haram, dan orang yang bercerai, sementara mereka cukup toleran terhadap seks bebas. Sebagai akibatnya, para orang muda dihukum oleh masyarakat yang sama yang mendukung percampuran seks bebas. Mereka menjadi orang buangan dan menanggung rasa malu dan penghinaan yang besar. Banyak gadis muda yang telah menjadi korban atas kebebasan mereka sendiri dan telah menghancurkan masa depan mereka dengan melanggar tradisi kuno yang dijunjung tinggi baik di timur maupun di barat. Seks sebelum menikah merupakan perkembangan modern yang telah muncul sebagai akibat dari kebebasan sosial yang berlebihan di antara pemuda-pemudi dewasa ini. Meskipun ajaran Buddha tidak memegang pandangan yang kuat tentang menerima atau menolak tindakan tersebut, diajarkan bahwa seluruh umat Buddha, terutama bagi mereka yang berlainan jenis kelamin, yang jatuh cinta, dan bermaksud untuk menikah, mestilah mengikuti konsep tradisional kuno bahwa mereka harus mempertahankan kesucian hingga tanggal pernikahan. Pikiran manusia tidaklah stabil dan terus berubah. Sebagai akibatnya, tindakan tercela atau tidak bijaksana apapun dapat menyebabkan penderitaan yang tidak sepatutnya bagi salah satu pihak jika pernikahan resmi tidak berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Harus diingat bahwa bentuk kegemaran seksual apapun sebelum upacara pernikahan yang benar dilangsungkan bakal dicela oleh para tetua yang merupakan pelindung bagi para pemuda-pemudi. Tindakan asusila. Umat awam diarahkan dalam ajaran Buddha untuk menghindari tindakan asusila. Hal itu berarti, jika seseorang ingin mengalami seks, ia harus melakukannya tanpa menimbulkan kekerasan apapun atau dengan menggunakan paksaan, ancaman, atau menimbulkan ketakutan apapun. Kehidupan seks yang pantas, yang menghargai pasangan yang lainnya, tidaklah bertentangan dengan ajaran ini. Ajaran Buddha menerima kenyataan bahwa seks merupakan suatu kebutuhan wajar bagi mereka yang belum siap meninggalkan kehidupan duniawi. Menurut ajaran Buddha, mereka yang terlibat dalam seks dengan seseorang yang telah menikah, yang telah bertunangan dengan orang lain, dan juga dengan mereka yang masih berada di bawah lindungan orang tua atau wali mereka, dikatakan bersalah atas tindakan asusila. Karena di situ terjadi perpecahan dalam norma sosial, di mana pihak ketiga mengalami penderitaan sebagai akibat dari keegoisan dari salah satu atau pasangan lainnya. Tindakan seksual yang tidak bertanggung jawab. Sang Buddha juga menjelaskan akibat-akibat yang akan dihadapi oleh seorang pria dewasa jika ia menikah tanpa mempertimbangkan kesesuaian umur dengan pasangannya. Menurut Sang Buddha,
tindakan seksual yang tidak bertanggung jawab dapat menjadi penyebab berbagai keruntuhan seseorang dalam banyak segi kehidupan. Semua negara di dunia telah dengan jelas menetapkan hukum berkaitan dengan penyalahgunaan seksual. Kembali di sini, ajaran Buddha mendukung bahwa seseorang harus menghormati dan mematuhi hukum dalam suatu negara jika hukum tersebut ditetapkan demi kebaikan umum. Baiklah, saya sudahi video part 3 sampai di sini. Untuk selanjutnya di video part keempat atau yang terakhir akan saya mulai bacakan dengan bab 10 yaitu Timur dan Barat. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etamang kalamutamang